Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 13 Juni 2025 hari Jumat. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa untuk di komen juga bagi yang ingin bertanya ya. Jadi saya mau langsung cepat aja, kenapa ini marketnya tiba-tiba terbang hari ini, pagi ini. Langsung cepat banget setelah market open jam 7. Karena kalau kalian lihat berita hari ini adalah akhirnya Israel menyerang Iran. Ya, di sini sudah Israel menyerang dengan airstrike ke Iran. Berarti otomatis eskalasi geopolitik meningkat lagi, oil akan meningkat, semua risk asset bakal turun, tidak peduli apapun itu bentuknya, dan safe haven asset akan naik, tidak peduli apapun itu bentuknya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, hari ini geopolitik di Timur Tengah meningkat lagi. Untuk sekarang Israel menyerang Iran itu masih dalam kondisi yang tidak terlalu fatal. Dalam artian kemarin sempat dibicarakan, diisukan bahwa Israel kalau nyerang Iran itu bakal diserang adalah di bagian nuklirnya, di tempat persediaan nuklir. Tapi untuk sekarang saat ini tempat yang diserang itu bukan suatu tempat yang bukan nuklir lah intinya ya, bukan nuklir. Jadi ini memang drone attack ya, misil dan drone attack ke Iran ya. Jadi bisa dibilang seperti itu. Ini merupakan operation yang bakal terus dilakukan sama Israel ke Iran. Oke, jadi hati-hati, hari ini marketnya sedang memanas lagi di Timur Tengah. Jadi otomatis harga minyak bakal naik, risk aset bakal turun, apapun itu ya, mau dari stock market, kripto, kemudian currency yang risk asset itu bakal turun. Kemudian safe haven asset kayak emas itu bakal naik, metal otomatis bakal naik ya. Dan termasuk indeks dolar yang kita tahu indeks dolar itu adalah melemah. Jadi kalau sudah termasuk safe haven asset, indeks dolar itu pasti dibeli. Tidak peduli apapun fundamental di belakangnya dengan data yang sebelumnya. Ya. Jadi hati-hati, ini marketnya sedang memanas lagi. Kalau kalian ingin trade hari ini, ingat juga sekarang sudah hari sekarang sudah hari Jumat. Sekarang sudah penutupan minggu di minggu ke-2 di bulan Juni. Jadi kalau kalian ingin skip dulu trade untuk hari ini juga tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, lebih baik kalau ada yang mau tunggu memanas lagi ataupun tunggu ini mereda lebih bagus ya kan, kita bisa trade lagi untuk di gold. Tapi kalau kalian memandang ini sebagai momentum untuk suatu kesempatan bisa ambil posisi, silahkan. Cuman saya pribadi itu skip dulu. Ya, saya pribadi saya skip. Pertama, tentu aja nih fundamental secara geopolitik memanas, ini pasti naik. Cuman fundamental lagi satu adalah masalah trade-nya ataupun masalah kejadian trade antara ataupun trade deal ya antara Amerika dengan Cina. Saya sampai lupa ngomongnya ya. Karena kita tahu official statement itu belum ada. Oke. Jadi sekarang isunya adalah geopolitik naik. Jadi otomatis ini bakal dibeli. Ya, tapi jangan sampai FOMO juga, hati-hati. Kalau sekalinya ini kalian nanti kejebak buy di atas, ingat harga sekarang sudah mahal. Oke. Dan sekarang harganya sudah, saya rasa ini sudah nutup gap yang ada di 3431, 3430, 3432. Hati-hati, jangan sampai FOMO kalian ngebuy ketika sudah nutup gap. Walaupun kita melihat geopolitik di Timur Tengah memanas lagi, hati-hati. Ya, jangan sampai yang namanya kalian buy di pucuk kemudian tiba-tiba market ini turun karena sudah melihat tensi dari geopolitik di Timur Tengah sudah mereda, ini bisa turun. Oke. Hati-hati, kita tidak tahu bagaimana tensi di Timur Tengah seperti apa, kita tidak tahu apa yang bakal mereka lakukan ya. Makanya saya pribadi itu skip. Walaupun ini saya melihat ini kenaikan, jujur saya skip ya, walaupun geopolitiknya naik. Kecuali geopolitiknya ini naik, kemudian trade deals ataupun official statement dari kejadian di London, pertemuan di London itu ada dan menunjukkan sikap yang entah itu positif ataupun negatif bagi perdagangan Cina dan Amerika, baru saya akan ambil sikap. Cuma masalahnya itu adalah yaitu ya, hasil di London itu belum keluar secara official statement. Ini masih frameworknya itu masih direvisi lagi tentang apa yang bakal dilakukan. Walaupun kemarin sudah saya katakan ya, ada beberapa, yang pertama dari segi magnet, kemudian murid-murid ataupun siswa di Cina sudah boleh lagi, kemudian tarif yang dikenakan untuk ke Cina adalah 55%, sedangkan untuk ke Amerika adalah 10%. Cuman ini sekali lagi statement official belum keluar. Jadi saya prefer buat nunggu seperti apa nanti.
apakah minggu depan atau nggak tiba-tiba hari Sabtu Minggu, saya nggak tahu. Karena sekali lagi sekarang sudah hari Jumat, penutupan minggu, dan kita tidak tahu hari Sabtu dan Minggu bakal ada kejadian apa. Ya, untuk dari segi geopolitiknya, kemarin sudah saya katakan Trump itu sudah menyuruh personelnya yang di Amerika untuk menyingkir ataupun dipindahkan. Dan benar aja kejadiannya di sini, ternyata langsung Israel menyerang Iran. Dan dari Amerika sendiri untuk sekarang tidak mau ikut campur dulu. Trump tidak mau ikut campur masalah Israel dan Iran karena sendiri ya. Karena untuk Amerika sendiri itu Amerika dan Iran itu punya agreement sendiri untuk masalah nuclear weapon ataupun senjata nuklir. Ya, karena Amerika tidak ingin Iran itu punya senjata nuklir berlebihan dibandingkan dengan Amerika. Ya, karena sekali lagi kita tahu Amerika harus menjadi negara yang kuat. Tapi kalau ada penyaingnya, nah itu sedikit bermasalah. Makanya Amerika dan Iran itu punya deal tentang nuklir. Dan sekarang Israel mulai nyerang Iran lagi, Amerika mundur. Ya, Amerika sekali lagi tidak mau ikut campur masalah negara dua tersebut. Walaupun sejatinya ini Amerika mengecam kejadian begini karena ini merupakan memberikan dampak dari Amerika sendiri adalah ya ini Iran malah semakin sulit buat buat diajak kompromi untuk masalah nuklirnya. Kemudian kita tahu bahwa juga Israel di Amerika sendiri itu menginginkan Trump itu ke Netanyahu kalau bisa tidak terlalu agresif sekali, sama kayak Putin, ya kan. Untuk masalah sekarang antara Rusia dan Ukraina pun Trump bilang bahwa kedua negara tersebut itu sedikit keras untuk bisa mencapai suatu kesepakatan, ya, sedikit keras. Termasuk dari segi Rusia sendiri, dari Vladimir Putin sendiri itu beliau sedikit susah kalau diajak kompromi dengan Trump itu. Walaupun Trump pede gitu kan, cuman sekarang beliau sendiri bilang bahwa oke, ini Rusia dan Ukraina saya rasa sedikit lumayan keras ternyata untuk masalah perdamaian ini, ya. Tapi kalau dilihat Trump berusaha kalau bisa damai gitu kan. Sekali lagi saya ingatkan, hari ini marketnya meledak gara-gara geopolitik. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya dalam waktu 48 jam, lebih tepatnya setelah 72 jam setelah kejadian ini. Hari Sabtu dan Minggu kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi kalau kalian ada yang open posisi buy dari bawah, ya, coba di sini absen dulu. Bisa diinfokan di kolom komentar siapa yang sudah nge-buy dari harga 3345 seperti yang sudah saya gambarkan di sini. Ya. Kalau ada yang nge-buy di harga 3355, mungkin sekiranya kalian sempat kena stop loss lumayan diseret. Dan kalau ada yang nge-buy di 3345, ini kemarin drop, ya kan? Dan tidak ada retracement sama sekali. Kena sih 3400, kemudian retrace turun. Cuman kalau dilihat di sini retrace turunnya pun tidak terlalu signifikan banget, ya. Jadi kalau ada yang sudah nge-buy dari bawah, consider bisa diperhatikan. Entah kalian mau ambil sebagian, seperempat, full, ataupun apapun itu terserah kalian. Itu adalah duit-duit kalian semua, itu adalah tradingan kalian semua. Kalau sudah yang buy dari bawah, karena otomatis kalian sudah dapat profit 858 pip. Itu pun kalau dari 3345. Kalau kalian maksa juga dari 3400 pun kalian sudah profit 310 pip. Per hari ini 310 pip. Jadi bayangin, ekstrim, ya kan? Jadi kalau sekiranya kalian sudah profit lumayan, terserah kalian mau SL plus kah, mau BEP, keluar setengah, seperempat, 70%, 80, 90, bebas. Ya. Dan kalau saya sendiri, saya tidak ada open posisi untuk di XAUUSD jujur. Oke, saya skip. Karena sekali lagi, saya menginginkan harga murah untuk di XAUUSD untuk di swing. Ya, itu. Nah, itu sedikit intermezzo sebentar ya. Oke, untuk hari ini ada nggak fundamentalnya yang mendukung? Untuk hari ini, sebentar, saya update untuk kemarin ya. Kemarin data core PPI itu hasilnya negatif ya, makanya kalau kalian lihat XAUUSD langsung terbang juga ya kan di jam berapa ya kalau nggak salah ya. Jam ini ya, sekitar jam 8:30 ya kan. Terbang, kemudian turun sedikit, kemudian naik lagi sampai 3400. Untuk tingkat pengangguran mingguan di sini ya flat di 248. Untuk hari ini kita ada data yang namanya preliminary consumer sentiment. Di sini sih diperkirakan untuk consumer sentiment sendiri akan naik sedikit lagi ya dari 52,2 ke 53. Jadi kalau dibilang consumer sentiment sudah mulai pulih, kemungkinan ekonomi di Amerika bisa oke lah ya, bisa oke. Tapi
ini kalender ekonomi bisa aja tidak berlaku. Karena apa? Karena sekarang geopolitik memanas lagi. Ya, ingat kalau sudah satu kali geopolitik memanas dan tidak ada kelanjutan untuk entah misalnya perundingan cepat ataupun apapun itu, ini bakal masih untuk diseret naik. Tapi diseret naik pun pasti ada batasnya. Ya, karena kalau dilihat per hari ini, kenaikan gold sekarang sudah ke 1,2% per Asia. Ya, ini sekarang masih Asia, naiknya sudah 1,2%, bahkan lebih ya. Total hari ini kalau dari market open jam 6 ya kan, kenaikannya sudah sejauh 1,41. Jadi tidak menutup kemungkinan ini juga bisa naik sampai ke 2% atau enggak sampai ke ekstrim 2,5%. Dan kalaupun naik sampai 2,5% per hari ini, maka kita sudah pasti melewati all time high sebelumnya. Itu sudah pasti ya, karena all time high sebelumnya ya kan, bukan all time high sebelumnya, all time high yang di 7 Mei ya, 7 Mei benar sih sebelumnya, bukan yang all time high jauh yang di 3.500 ya. Ini pasti lewat. Jadi otomatis untuk semisalnya naik sampai 2%, kita pasti terbang di atas 3450. Ya, jadi ini tetap masih bisa dikerek naik selama tidak ada yang namanya entah ada perdamaian cepat ataupun perundingan cepat apapun itu. Karena sekali lagi ini Israel nyerang Iran. Iran belum ada memberikan serangan balasan karena biasanya mereka berdua itu dar der dor ya kan. Israel nyerang, Iran nyerang, dan begitu seterusnya. Jadi ini masih ada possible dikerek naik mungkin sampai kalau ekstrim 2,5% ya, ini 3470. Ya, ini masih bisa naik sampai sana. Oke, jadi hati-hati. Ini marketnya pure bergerak gara-gara fundamental per hari ini ya. Untuk gap hari ini kita nggak ada. Oke, untuk gap hari ini nggak ada. Kalau dilihat gap hari ini sudah ditutup. Ya, gap hari ini sudah ditutup. Sepertinya sih seharusnya sudah ya. Hari ini coba kita lihat. Gapnya hari ini seharusnya sudah ditutup sih, coba ya. Kita flashback ke belakang sedikit, seharusnya sih udah. Ntar ya, saya pakai Oanda dulu buat ngecek ini sudah ditutup atau belum sebenarnya. Tertinggi sampai 3432. Tadi barusan sampai nggak 3432 ya? 34. Oh, nyampe, berarti sudah ditutup. Benar, gap sudah ditutup yang atas, oke. Dan kita masih meninggalkan gap yang kecil-kecil di bawah sebenarnya ya. Kita masih meninggalkan gap-gap yang kecil di bawah kayak kemarin di 3200 ya kan, kemudian di 3300 dikit. Ya, di sini gap yang kecil 3300, 3200. Jadi sisa gap cuma di bawah doang. Di atas sudah clear, tidak ada gap. Bahkan gap yang kemarin di sini di 3355 juga sudah diambil dan ini sudah terbang lari. Ya. Nah, untuk sekarang bagaimana? Otomatis ini bakal lari. Ya, otomatis kita bakal nge-buy terus. Oke. Kita lihat secara weekly sekarang. Nah, weekly, oke. Kalau bisa weekly otomatis harus close di atas 3350 atau enggak di atas 3357. Ya, kalian bisa lihat ini weekly tidak pernah tutup di atas 3357. Kemarin di weekly tanggal 19 Mei itu kena benar-benar berhenti ya. Benar-benar berhenti, dia tidak close di atas itu. Jadi otomatis ini adalah resistennya. Nah, kalau ini marketnya benar-benar break di atas 3357 ya secara weekly, berarti otomatis kita akan melihat stokastik bakal nge-cross. Ini sudah OTW nge-cross ya. Tinggal menghadap ke atas, kemudian secara RSI dia bakal naik di atas 70. Kalau di atas 70 berarti otomatis dia masuk ke zona overbought. Ini masih bisa dikerek naik. Ya, berarti teori saya yang mengharapkan market itu turun sampai 3000 sebelum bisa swing buy kayaknya sih kayaknya nggak valid ya, tapi tidak tahu deh ya. Sekali lagi kedepannya saya nggak tahu apakah tiba-tiba ini marketnya drop gila ya kan, turun langsung 1000 pip hari ini. Wah, kayaknya susah sih, kecuali ya saya nggak tahu nih tiba-tiba apa yang membuat ini bisa turun 1000 pip per hari ini. Nggak tahu, karena kita punya waktu lagi 18 jam untuk penutupan weekly ya, jadi saya nggak tahu. Jadi otomatis ini sepertinya geopolitik ini membuat XAUUSD bakal tutup di atas 3350
dan bakal tutup di atas 3.400. Berarti yang saya harapkan dia bisa nge-sweep low yang ada di 3.200, otomatis kita tidak bisa melihat itu. Ya. Berarti kalau kalian lihat di sini kita punya dua low yang wajib sebenarnya bisa di-sweep sama market. Yaitu sekitaran 3288 gapnya yang kecil, kemudian 3198 ataupun 3200 gapnya. Jadi saya nggak tahu ya apakah memang benar ini marketnya bakal bullish luar biasa gara-gara geopolitik atau tiba-tiba ini bakal diseret turun nggak pakai ngotak. Ya saya nggak tahu. Jadi kalau hanya sekedar technical ini otomatis bakal bullish sekali udah nggak pakai obat ya. Ini tinggal stokastik menghadap naik RSI di atas 70 secara weekly, close di atas 3.400 kalau bisa ya kan. Dia tutup di atas high yang ada di minggu lalu di 3403, close di atas itu ya udah. Otomatis dia bakal nge-sweep high di sini di 5 Mei dan bisa nge-sweep all time high di 3.500. Entah nge-sweep ataupun bisa langsung all time high tinggi. Ya, antara dua itu aja. Oke. Jadi otomatis kita sudah bullish luar biasa untuk di XAUUSD hanya karena geopolitik. Ya. Dari segi weekly seperti itu. Oke. Berarti dengan kejadian seperti ini ada kemungkinan marketnya sudah selesai melakukan akumulasi sekaligus distribusi. Dan sekarang kita akan menuju yang namanya partisipasi ataupun ekspansi ke atas ya. Jika semisalnya secara fundamental masih mendukung. Ingat, minggu depan kita ada yang namanya data FOMC Economic Projection. Ya, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di minggu depan. Karena kalau kalian lihat dari segi weekly, ini weekly kita tidak punya ekor. Sekalinya ini monthly ini flip bearish. Wah, ini bakal kejadian yang sangat luar biasa dalam sejarah kayaknya ya. Karena sekarang sudah di 3.429 karena low di monthly Juni adalah di 3.280. Memang secara monthly kita masih punya lagi 2 minggu. Ya. Jadi anything can happen. Jangan FOMO, tetap hati-hati. Ya. Itu dari segi weekly, kemudian dari segi daily bagaimana? Dari segi daily ya, berarti otomatis untuk hari ini pergabungannya adalah kalau bisa candle wajib close di atas 3430 dan di atas 3435. Berarti di atas kedua candle ini harga wajib close pada hari ini. Ya, harga wajib close di atas 3430 dan di atas 3435. Itu akan menjadi pertanda marketnya luar biasa bullish nggak pakai obat. Oke. Jadi seperti itu. Ini kalau dilihat juga secara stokastik ini sudah nge-cross naik dan secara RSI dia juga sudah ngedorong naik di atas 60. Otomatis kita bullish banget. Tinggal perlu pecah resisten secara daily. Ini marketnya bisa langsung lari ke atas. Di sini kalau kita dilihat ya, kita lihat secara daily. Di sini bisa saya katakan marketnya seperti ngebuat liquidity di sini ya. Dari dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, kemudian terbang. Nah, di sini marketnya seperti ngebuat liquidity. Jadi, otomatis ke depannya jika terjadi penurunan ekstrim, ini bisa dibabat semua. Ya, ini merupakan liquidity yang saya rasa tidak akan kuat menahan market jika terjadi fundamental yang gila ke depannya. Ini bisa langsung jebol, jebolnya pun bakal luar biasa. Dan kalau kita lihat dari lebar liquidity-nya adalah dari sini, sebentar ya, dari sini sampai sini. Jadi kalau ini liquidity-nya sudah di break, ya kan, dicari 1:1, ini masih bisa potensial naik sampai 3465. Berarti kayak tadi yang sudah saya katakan sampai ke 3470 itu masih bisa possible. Berarti naiknya bisa sampai 2,5% pada hari ini. Ya. Jadi ini masih bisa dikerek naik. Hati-hati, sekarang marketnya berada di zona daily resistance. Sekali lagi, ini hati-hati, jangan terlalu gegabah ambil buy posisi. Ya. Idealnya di mana sekarang untuk ambil buy posisi?
secara daily ini kita sudah tidak bisa melihat untuk ideal ambil buy posisi karena ini marketnya berada di area resisten ya. Paling dekat adalah kita bisa pakai low di sini di 3403. Tapi sepertinya ini sudah dites ya. Dan kalau di sini 3382 ini juga sudah dites secara daily ya. Jadi sepertinya ini daily sudah dites sih seharusnya ya. Ini daily sudah dites 3403 ya, sepertinya. Coba kita pindah ke H4. Oke, H4 ini belum dites 3403. H1 belum dites. Oke, kita lihat ke H4 sekarang ya. Ini kita pakai yang paling dekat aja. Ya. 3403. Oke, ini adalah resistance become support paling dekat untuk di XAUUSD sekarang. Kalau ada yang pengen ngebuy di situ, silahkan. Yang penting kalian ukur resikonya. Karena sekali lagi kita berhadapan dengan daily resistance campur weekly. Ya, ini benar-benar week yang di atas. Jadi jangan anggap remeh di sini. Karena kalau ini kencang turun ke bawah nanti ini bisa dijebol semua. Possible sampai mana? Possible-nya adalah sampai ke demand H4. Ini sih demand-nya keterlaluan besar memang ya. Ini demand yang keterlaluan besar. Jadi saya rasa ini demand-nya tidak terlalu bagus buat di buy. Ya, mungkin nanti dikecilkan time frame baru bisa kita pakai nanti sebesar apa demand-nya. Cuman ini demand H4 bisa dipakai, cuman masalahnya kegedean aja. Ya, dari 3375 sampai 3339 itu terlalu gede. Ya. Kalau di sini bisa dibilang sebagai bullish OB ada, berarti di sekitaran 3390 sampai 3380. Ya, jadi kalau 3400-nya lewat, kita masih punya orderan bisa diambil di 3390 sampai 3380. That's it, itu dulu ya. Karena penurunan jika sampai 3380 adalah 400 pip. Yang dimana itu kayaknya luar biasa ekstrim. Ya, itu ingat ini kalau turun sampai 3380 itu 400 pip. Dan candle daily berarti bisa balik menjadi bearish. Hati-hati ya. Yang dimana berarti saya rasa ini kalau sampai 3380 kayaknya berat. Kalaupun ini beneran turun sampai 3380, perlu kalian cari konfirmasi yang bagus ataupun kalian cari momentum ketika marketnya balik lagi muter naik baru enak di buy. Itu ya, hati-hati. Oke, sekarang coba kita ukur secara Fibo. Apakah ini benar sudah selesai atau belum? Ya, Fibo swing H4 dari sini sampai sini kalian bisa lihat. Harga sekarang sudah kena 1272 di 3433. Oke, ini Fibo H4 swingnya sudah kena 1272. Jadi otomatis di sini saya mengharapkan adanya retracement. Ya, di sini saya mengharapkan adanya retracement walaupun in the end 1618 ada di 3471 seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Berarti percampuran antara daily jarak liquidity kemudian dihitung dengan Fibonacci H4 1618 dan dihitung jika possible naik sampai 2,5% gara-gara fundamental geopolitik, berarti semua klop. Targetnya berarti bisa sampai 3470. Dan kalau kalian lihat 3470 itu ada apa, kayaknya ke kiri ini tidak bisa terlalu kelihatan sih ya. Kalau kalian lihat 3470 ada apa? Kalau dibilang ini sebagai bearish OB, sebentar ya, kelihatan nggak pakai time frame kecil. Area sepertinya sih, bentar, bisa nggak kelihatan lagi. Oke, M15 masih kelihatan. M15 di sini sudah diambil. Ini berapa ini? Ini 3479 sampai 3462. Berarti itu, berarti M30. Bentar ya. Pas nggak di sini? Ini 3471. Karena kalau kita lihat ini memang sampai 1618-nya 347 ya, 3470 lah ya. Kita nggak usah pakai angka terlalu presisi. 3470 aja. 3470, coba kita cek. 3472 adalah support become resistance-nya. Dites kemudian turun. Bentar ya. Nah, ini kita kembali lagi high di 22 April soalnya. Jadi ini pasti rada susah kalau mau dianalisa. Kita perlu kembali ke masa lalu yang lumayan agak jauh. 2 bulan soalnya. 3476, kemudian kalau dicari di sini
Ini H4 kosong ya. Ingat H4 di sini all time high adalah supply. Ingat sebesar ini adalah bearish OB ya. Sebesar ini adalah bearish order block di H4. Itu kegedean. Jadi kalau sudah kegedean, better coba kita cari presisinya. Secara H1 all time high pasti ini adalah bearish-nya ya. Cuma kalau kita lihat tadi kan 1618 ada di 3471. Nah, coba kita cari presisinya itu sebenarnya berhenti di mana gitu kan ya. Ini 3468, di sini 3476. Ini soalnya saya baru analisa lagi soalnya ini ya. Di sini berhenti, di sini breakout, retest M15 oke. Coba kita lihat M5 bisa nggak? Ya M5 nggak dapat ya. M5 nggak dapat. Di minimal M15 di sekitaran sini 3473, 3476. Kemudian kita tambahkan lagi di ini 3470, coba saya bawa ke kiri. 70, 71, M15-nya ada supply kecil. Tapi supply kecilnya sudah diambil. Berubah jadi di sini. M30-nya ini adalah drop, base drop sudah diambil. Ya. Kemudian kalau di H1 fair value gap nggak kelihatan. M30 sih lebih make sense di sini berarti ya. Kita pakai M30 aja deh ya dari sini. Dari 3465 sampai mentok di ini aja deh. Set. Nah ya, dari 3465 sampai 3475. Ini possible. Ya, berarti ini sebenarnya drop base drop. Yang dimana drop base drop ini sudah pernah diambil sekali ya. Kalau misalnya lihat naik sekali, drop, bearish engulfing, dites lagi sekali dan langsung instan turun ke bawah ya. Jadi otomatis di sini kayaknya sih ada jejak lagi sedikit ya. Dari jejak lagi sedikit berarti ini make sense masuk sampai ke 3471 sekitaran 1618 ya. Oke, sekarang coba kita cari intraday ya. Sebentar, coba kita ke H4, indikatornya bagaimana? Indikator otomatis sudah ke atas semua, ya udah kita ambil buy top. Ya, secara H1 intraday-nya kayaknya H1 intraday kita bakal susah nyari gini deh, nyari retracement turun karena di sini kalau dilihat dengan momentum di 3430 ini harganya masuk zona overbought, kemungkinan ini bisa stay. Ya, H1 RSI bisa stay di 70, kemudian ditambah dengan stokastik yang stay juga di 80 sampai 90. Ini momentum masih kencang banget naik. Jadi kalau terjadi retracement turun pun kayaknya tidak terlalu gede deh. Ya. Apakah kita boleh buy di atas resisten? Itu pertanyaan yang jujur susah saya jawab. Karena apa? Karena ini adalah daily. Ya, ini lawannya adalah daily resistance soalnya. Jujur ada susah saya bilang boleh apa enggak buy di atas resisten sebenarnya. Ya, dan juga percampuran H4 resisten, kemudian H1 resisten valid juga ya kan. Pucuknya di sini. Jadi rada susah kalau saya bilang boleh nggak buy di atas 3435 gitu kan. Boleh nggak buy di sana? Jujur bisa aja sih ya kalau momentumnya cukup. Ya kan, selama H1-nya itu masih stay di atas 80 yang stokastik dan RSI masih stay di atas 70, saya rasa buy di atas 35 saya rasa oke. Ya, saya rasa oke secara H1. Kalau M30 apakah memungkinkan? Menurut saya better close-nya di H1 ya. Close-nya di H1. Coba kita cari intraday lah ya. Kita cari intraday, apakah ini sudah selesai belum Fibonacci-nya. Ini kan terakhir dari sini sampai sini. Kena 1272 selesai. Kemudian kemarin adalah di sini turun sampai 61,8-nya ya. Kalian bisa lihat. Tuh, pas 61,8 di 3341 kemudian reverse naik. Jadi coba kita hitung lagi pakai Fibo buat cari intraday. 1272 sudah selesai, balik lagi. Dari sini sampai sini belum selesai koreksinya. Ini kemudian terbang. Oke, berarti sudah terlalu jauh. Berarti tidak bisa dipakai. Coba saya ukur pakai trend base. Trend base sepertinya sih seharusnya ya
Ini 1618 trend base Fibo ada di 3433. Sepertinya kita bakal kesusahan untuk break di atas 35 deh. Ya, kayaknya sih kita bakal kesusahan untuk break di atas 35. Apalagi kalau dilihat seharusnya kita bisa ada retracement. Oke, coba kita pakai retracement pendek ya. Anggaplah kita ambil Fibonacci H1 dari sebelum market itu meledak dan anggaplah 3433 adalah titik nol. Maka kalian bisa lihat 50% adalah resistance become supportnya yang paling dekat ya di sini. Ini adalah 50%-nya. Ya, dan mepet dengan 61,8. Ingat, ini adalah Fibonacci yang sedikit maksa yang diukur dari ketika market itu meledak. Ya. Dan itu pun kalau titik nolnya adalah harga yang barusan 3433,16. Ini masih bisa naik lagi tergantung bagaimana situasi market. Jadi harap hati-hati. Ya. Kalau momentum masih kencang ke atas, otomatis segala alat, segala apapun yang kalian pakai itu bakal tidak dilirik sama market. Nah, sekarang harga naik lagi ya kan, sudah ngebreak 1 jam sebelumnya. Jadi ini rada susah kalau ada yang mau ambil buy ya. Kencang banget, ini masih kencang sekali. Jadi kalau kalian ingin skip, it's okay, nggak masalah ya. Kalau dicari apakah ada zona demand-nya, ada untuk sekarang ya. Ini demand di bawah kayaknya saya hapus aja deh karena itu terlalu jauh ya. M30 otomatis tidak ada, M15 oke lah di sini ada zona rally base rally. Kemudian M5 di sini ada pure demand-nya di bawah ya. Kemudian di sini ada minor 1 demand. Kemudian di sini adalah valid support di M5 di 3425. Ya. Jadi 3425 adalah valid support untuk saat ini. Jadi kalau ada di bawah 3425 secara M5, potensial dia bisa turun untuk ngejar area resistance become support kecilnya di harga 3420 ya. 3420, 3418 dan sebagainya di sini. Kalau momentumnya masih ada, retrace dikit dia bisa turun. Kalau itu momentumnya tidak ada dan lanjut untuk turun, dia bisa ngejar rally base rally yang ada di M15 di sini ya. Jadi kalau ini momentumnya masih kencang naik, sebenarnya saya tidak mengharapkan marketnya turun dulu, tapi kalau ada momentum dikasih kesempatan buat turun, tunggu entah di 25. Sekali lagi target sekarang adalah sampai kita pakai angka cantik ya. Angka cantik dulu. 3450 dan 3455. Antara dua itu aja ya sebagai angka psikologi. Ya, 3450 dan 3455. Oke. 3450 dan 3455 ini bisa menjadi target. Kemudian kalau misalnya kalian ingin ngebuy di atas 3435, ini sekarang kita tunggu H1 ya. H1 saya rasa ini wajib break di atas 3435. Kalau kalian mau instan buy di atas 3435, ingat per H1 sekarang low terendah adalah 3425. Berarti stop lossnya adalah 100 pip. Kalau kalian tidak kuat sebaiknya jangan ya. Kalau kalian ingin menunggu terjadi yang namanya market itu bergerak normal dulu ya, ingat ini momentum masih kencang banget. Jadi kalau mau menunggu market itu normal dalam artian ketika dia selesai turun retrace terjadi pembalikan baru buy. Ataupun sekiranya ketika marketnya naik terjadi sideways ya, market sudah ngerem, nanti terjadi breakout dari sideways, kalian boleh ngebuy karena otomatis stop lossnya bakal lebih kecil ya. Jadi kalau momentum masih ke atas, kalian kejar ini roket ke atas, yang penting kalian tahu risikonya berapa, kemudian bagaimana harus menyikapinya ya. Karena sekali lagi untuk target sekarang adalah bisa sampai 3470 selaku tadi pergabungannya ya, sudah saya katakan semua. Tapi tidak menutup kemungkinan market bisa berhenti di 3450 baru retrace turun juga bisa, atau enggak 3455 untuk turun juga bisa. Karena 3450 sebagai angka psikologi. Ya, itu hanya sebatas sebagai angka psikologi. Dan kalau dicari apakah ada drop base dropnya di H1, ada di sini ya. Berarti ini saya juga baru kebetulan lihat di sini ya. Di H1 kita ada satu drop base drop mepet dengan 3450 yang tadi ya di sini. Tuh 3451, 3450. Jadi ada kemungkinan marketnya turun ketika kena psikologi, kemudian kena juga di area supply di H1. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, targetnya masih bisa naik sampai 3470. Oke.
Jangan gegabah, hari ini marketnya masih ekstrim naik, volume masih kencang naik. Kalau tidak ingin trade hari ini pun kayak saya, clearkan posisi, lebih baik santai, aman, tidak usah pusing. Minggu depan baru kita trading lagi. Oke, thank you semuanya yang sudah menonton video sampai habis. Terima kasih sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU USD minggu depan. Bye-bye.